Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi sistem produksi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arlian Sherly Anjani dengan NPM 2140410499. Yang kedua dengan saya sendiri, Karisa Olivia Alfionita dengan NPM 2140104194. Yang ketiga ada Eka Fitriani dengan NPM 212010404061. Yang ketiga ada Fevinia Ulfada dengan NPM 2140104188. Dan yang terakhir ada Satria Dwiki Sektiawan dengan NPM 212010404039. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem produksi. Sistem produksi merupakan suatu rangkaian aktivitas bisnis dan operasi perosesan dari beberapa elemen yang berhubungan serta saling menunjang satu sama lain yang berkaitan dengan pembuatan suatu produk. Dengan kata lain, sistem ini merupakan sistem integral yang memiliki komponen struktural dan fungsional perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Arli. Baik, untuk yang selanjutnya aktivitas-aktivitas sistem produksi. Yang pertama adalah perancangan produk. Pada perancangan produk ini, perusahaan mencari produk apa yang akan diproduksi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Setelah adanya perancangan produk dan penetapan produk, kemudian akan dilakukan penjadwalan kapan operasi produksi akan dilakukan. Yang ketiga adalah operasi produksi. Operasi produksi ini adalah proses produksi yang dilakukan sebagai kegiatan setelah adanya penjadwalan dan perencanaan. Yang keempat adalah akuntansi biaya. Selanjutnya, hubungan sistem produksi dengan sistem lainnya. Sistem produksi ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus buku besar, dan pelaporan, manajemen, sistem manajemen produksi. Pada siklus pendapatan, itu ada order pelanggan. Order pelanggan masuk ke dalam sistem produksi. Setelahnya ada lamaran penjualan. Terus, produk jadi yang dihasilkan itu nanti akan masuk kepada siklus pendapatan. Terus ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini adalah permintaan pembelian seperti bahan baku. Terus bahan baku yang dihasilkan ada bahan baku langsung atau bahan baku tidak langsung atau dapat disebut biaya overhead pabrik. Selanjutnya sistem manajemen SDM atau sumber daya manusia. Pada sistem SDM ini menghasilkan tenaga kerja yang ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, siklus buku besar dan pelaporan. Untuk pelaporan ini ada harga pokok produksi. Selanjutnya, ada manajemen atau laporan manajemen. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai beberapa hal seperti bauran atau komposisi produk, penetapan harga jual produk, perencanaan, dan alokasi sumber daya. Setelahnya manajemen biaya. Komponen sistem produksi. Yang pertama material. Material ini berupa bahan baku. Dan yang kedua mesin. Yang mesin ini berupa alat peralatan mesin yang digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga metode. Metode yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat man atau tenaga kerja. Yang kelima money sebagai modal atau biaya yang harus dikeluarkan. Yang keenam adalah energi. Energi dari
tenaga kerja. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ciri khas dari sistem produksi yang pertama, mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem produksi itu. Yang kedua, terdapat tujuan yang mendasari keberadaannya berupa menghasilkan produk barang atau jasa berkualitas yang dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. Yang ketiga, mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah untuk menjadi output secara efektif dan efisien. Yang keempat, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimasi pengalokasian sumber daya. Selanjutnya, terdapat karakteristik kegiatan pada sistem produksi. Yang pertama, berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu produksi secara langsung, yang kegiatan ini mencakup produksi primer dan produksi sekunder. Yang kedua, produksi tidak langsung, kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau jasa. Yang kedua, berdasarkan sifat proses produksi. Yang pertama, ekstraktif, kegiatan produksi dengan mengambil produk secara langsung dari alam. Yang kedua, analitik, kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk yang mirip seperti aslinya. Yang ketiga, fabrikasi, kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baru. Yang keempat, sintetik, kegiatan menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu bentuk produk. Proses ini disebut juga dengan perakitan. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu produksi. Dibagi menjadi dua, yaitu produksi secara terus-menerus. Produksi ini memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Proses ini pada umumnya dalam skala besar dan tidak terpengaruh waktu dan musim. Yang kedua, produksi terputus-putus. Produksi yang kegiatannya berjalan dilakukan tidak setiap saat, tergantung musim pesanan dan faktor lainnya. Selanjutnya, terdapat macam-macam sistem produksi. Berdasarkan proses menghasilkan sesuatu atau output, dibagi menjadi dua, yaitu continuous proses atau proses produksi kontinu, yaitu perhitungan biaya proses membebankan biaya ke setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Sistem ini akan menyusun peralatan atau komponen yang dibutuhkan secara berurutan sesuai dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Bahkan bahan yang ada di dalam proses ini itu juga sudah mengalami proses standarisasi sebelumnya. Kegiatan ini cocok untuk perusahaan yang memiliki permintaan yang tinggi. Yang kedua, intermittent process, yaitu proses sesuai pesanan. Perhitungan biaya pesanan membebankan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu. Proses produksi ini memiliki waktu produksi dengan sifat yang terputus-putus. Biasanya kegiatan ini akan dilakukan apabila ada permintaan pada produk, sehingga proses ini tidak membutuhkan standar khusus. Jadi dalam penyusunannya itu peralatan produksinya lebih fleksibel. Selanjutnya, kekurangan dalam perencanaan dan penjadwalan siklus produksi antara lain, yang pertama kehilangan peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang tidak diinginkan. Cara pencegahannya, perencanaan produksi yang akurat, persetujuan atas perintah produksi, pembatasan akses informasi rencana. Cara pencegahan yaitu tinjauan menyeluruh atas perolehan aktiva tetap, pengendalian anggaran, pelaksanaan penawaran kompetitif dalam proses pengadaan aktiva tetap atau RFP dari masing-masing vendor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan sistem produksi.
Nah, jadi sistem produksi itu memiliki 3 tujuan penting. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut bisa berupa barang hasil produksi. Nah, dengan adanya sistem produksi seperti ini, kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar dan semua barang produksi yang dibutuhkan bisa dibuat sesuai dengan pesanan. Yang kedua, untuk menghitung modal. Dengan adanya sistem seperti ini, bisa membantu pengusaha atau pelaku bisnis dalam memperhitungkan modal yang akan digunakan. Karena sistem ini membantu untuk mengurutkan komponen apa saja yang digunakan dan apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam membuat sebuah produk. Sehingga modal yang digunakan dapat diperhitungkan dengan jelas. Yang ketiga, untuk membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Apabila memiliki sistem produksi yang jelas, maka suatu perusahaan itu proses produksinya bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Selanjutnya, prosedur pengendalian sistem informasi akuntansi produksi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi, yaitu semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya, dan semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang kedua, prosedur pengendalian berupa ramalan penjualan yang akurat dan catatan persediaan. Yang kedua, otorisasi produksi, larangan akses ke program perencanaan produksi dan ke dokumen pesanan produksi yang kosong, dan yang terakhir, tinjauan dan persetujuan biaya aktiva modal. Yang ketiga, kebutuhan informasi dan prosedur, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Nah, informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan sehingga tujuan dari perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, informasi biaya dibutuhkan oleh para pemakai internal dan eksternal. Yang terakhir, sistem akuntansi telah didesain untuk memenuhi permintaan pelaporan keuangan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ancaman dalam operasi produksi. Yang pertama ada pencurian terhadap persediaan, lalu pencurian terhadap aset tetap perusahaan, kinerja produksi yang rendah, investasi yang tidak optimal. Terakhir ada hilang atau rusaknya persediaan dan aset tetap karena bencana. Lalu selanjutnya ada contoh sistem produksi di industri tempe. Komponen sistem produksi di industri tempe ada 5 komponen penyusun, yakni manusia, material, mesin, metode, dan money. Industri tempe memiliki banyak sumber daya manusia yang melimpah di berbagai lini perusahaan, mulai dari karyawan pembelian bahan baku tempe, karyawan bagian pemrosesan kedelai menjadi tempe, dan karyawan bagian pengepakan tempe. Terkadang pengrajin tempe melakukan semua kegiatan tersebut sendirian dan mungkin hanya dengan bantuan istri atau anggota keluarga lainnya. Namun beberapa industri tempe yang kapasitas produksinya mencapai 10.000 potong tempe per hari, maka pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan sendirian. Perajin tempe pasti membutuhkan karyawan. Misalnya, perajin tempe jempol terdapat 6 karyawan, 2 karyawan bagian pembelian dan pengepakan tempe, 4 karyawan bagian pemrosesan kedelai menjadi tempe, dan 1 karyawan bagian pemasaran. Apabila jumlah karyawan berkurang hanya menjadi 3 atau 4 orang, maka perajin tempe akan merasakan kesulitan di dalam menjalankan sistem produksinya.
Karena itu, demi keberlangsungan sistem produksi, maka perajin tempe harus terus menjaga kesiapan karyawannya. Aktivitas utama dari sistem produksi di industri perajin tempe adalah memproduksi tempe yang enak, bergizi, dan halal bagi masyarakat. Adapun aktivitas turunan dari aktivitas utama adalah aktivitas pembelian dan penyimpanan kedelai, aktivitas membersihkan peralatan produksi, aktivitas membersihkan area produksi, dan aktivitas pengemasan dan pemasaran tempe ke masyarakat. Mekanisme di industri tempe adalah prosedur yang diterapkan oleh perajin tempe di dalam menjalankan aktivitasnya. Industri perajin tempe mempunyai prosedur yang wajib dipatuhi dan dijalankan, seperti prosedur pembelian kedelai, prosedur waktu pemrosesan kedelai, prosedur pengepakan dan pemasaran tempe. Semisal apabila aktivitas pemrosesan kedelai menjadi tempe tidak mempunyai prosedur yang menjadi acuan, maka akan terjadi kekacauan di dalam sistem produksi tempe. Atau tempe yang dihasilkan menjadi tidak enak seperti biasanya. Atau semisal prosedur penyimpanan kedelai tidak mempunyai acuan atau arahan yang jelas, maka bisa kedelai ditaruh sembarangan di tempat yang tidak teratur sehingga susah untuk menemukannya. Maka semua 4 elemen dasar dari sistem produksi di industri tempe harus berjalan sempurna demi keberlangsungan kehidupan industri perajin tempe. Baik, berakhir sudah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.